Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah, yang mana Allah senantiasa memberikan kepada kita semua beribu-ribu rahmat, hidayah, nikmat kepada kita, sekaligus mudah-mudahan taufiknya, yang insya Allah kita semua mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan, diberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan dalam bersama-sama menjalankan setiap kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalam perjalanan kita menjalani hidup kita ini senantiasa berada di dalam keridhaan Allah, sekaligus kita harapkan kelak di akhir umur kita menjadi umur yang husnul khatimah, sebagaimana harapan kita bersama kelak di akhirat kita bersama-sama dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah para hadirin sekalian, kita pada pengajian Jumat kemarin membahas yaitu tentang istinja, di mana hukum istinja ini adalah salah satu hukum toharoh dan hukumnya wajib ketika seseorang yaitu sehabis melakukan buang air besar, buang air kecil, itu maka diwajibkan istinja. Dan telah dijelaskan pula yaitu dari hukum wajib apa yang harus dilakukan ketika sedang berqadil hajat ataupun buang air besar, buang air kecil, sesuatu yang wajib dilakukan, sesuatu yang sunnah dilakukan, bahkan sesuatu yang wajib dilakukan telah kita ketahui bersama. Insya Allah kita akan membahas tentang pasal pembatalan wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal ay faslun wahidun, tegese utawi iki iku fasal kang sawiji. Pinawakidil wudhu'i ing dalem sakehe batale wudhu, al musammati kang den arani aidon halimaning bi asbabil hadasi kelawan sake sebab hadas. Walladhi yang kudu ayyabdhulul wudu'a, lan utawi kang ngebatalaken ya alladhi ayyabdhulu tegese ngabatalaken ya alladhi al wudu'a ing wudu sittatu asya'a iku 6 pira-pira perkara. Ahaduha utawi salah sijine 6. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, insya Allah saya bacakan dulu lafadznya dan maknanya, biar nanti ketika saya jelaskan tentang pembatalan wudhu itu ada dasar hukumnya secara tertulis sebagaimana telah dijelaskan di kitab ini. Ma kharaja min ahadis sabilaini, ahaduha utawi salah sijine 6 ma iku barang kharaja kang metu iya ma min ahadis sabilaini saking salah suwijine dedalan roro ail kubuli wa duburi tegese kubulan dubur min mutawaddiin saking wong kang wudu hayyin kang urip wadhihin kang pertela mu'tadan halikang den adataken kanal khoriju ana opo kang metu kabaulin kaya uyuh wa qaitin lan kotoran direbas sekitar 5 taiya au nadirin atau kang carang kadamin kaya getih
kadamin kaya getih wa khosson lan kerikil nasan halin najis kahadil ansilati kaya iki sake contoh ayo tahiron atawa kang suci kadudin kaya cacing ilal mania angin metu mani al kharija kang metu bihtilamin kelawan sebab ngimpi min mutawadiin mumakinin saking wong kang wudu kang kongang ma'adahu ing panggonan dodoki suwong minal ardi saking bumi fala yang kudu mangkara batal ya wudu wal muskirulan utai kang muskil innama yang kudu pastine batal wudu apa wudu suwong bil khariji kelawan kang metu min farjihi saking farji roroni suwong tasniah jami'an hale ragam. Ning riki fasal di sini fasal kita akan bersama-sama membahas tentang pembatalan wudu. Sebagaimana hukum wudu telah kita ketahui bersama, di dalam hukum wudu yaitu ada yang namanya fardu wudu, kemudian ada sunnah-sunnah wudu, bahkan ada makruh wudu. Di sini kita akan membahas tentang pembatalan wudu. Sebagaimana kita ketahui yaitu fardu wudu ada 6. Berarti sesuatu yang harus wajib kita lakukan di dalam menjalankan wudu itu namanya fardu wudu. Ada juga yang namanya syarat sah wudu. Di dalam syarat wajib wudu ataupun syarat sah wudu. Ada juga yang namanya sunnah wudu. Artinya sesuatu yang dilakukan di dalam menjalankan wudu, apabila dilakukan maka sempurnalah wudunya, mendapatkan pahala sunnah. Apabila ditinggalkan maka sebaliknya daripada hukum sunnah adalah makruh. Jadi apabila ketika di dalam sunnah wudu itu dijalankan, maka wudu kita akan sempurna, akan mendapatkan kesunahan di dalam wudu. Tetapi sebaliknya apabila ditinggalkan, maka itu hukumnya makruh. Ada juga yaitu pembatalan wudu. Artinya ketika seseorang mempunyai wudu, maka apabila salah satu pembatalan wudu itu dilakukan, maka hukum wudunya batal. Insya Allah di sini pasal menjelaskan tentang hukum batal wudu. Berarti ketika selain daripada yang disebutkan di dalam hukum pembatalan wudu, itu wudunya tidak apa-apa, dalam arti tidak batal, selain daripada yang telah disebutkan di dalam hukum pembatalan wudu. Sebaliknya apabila seseorang melakukan sesuatu di dalam wudunya, atau dia punya wudu melakukan sesuatu di dalam pembatalan wudu, maka hukum wudunya batal. Fi nawaqidil wudu'il musamati aidan bi asbabil hadasi. Di sini pasal menjelaskan tentang hukum pembatalan wudu. Ada juga yaitu dinamakan dengan sebab-sebabnya hadas. Artinya ketika seseorang mempunyai wudu, maka sebab dari hadas tersebut terjadi di dalam seseorang yang sedang mempunyai wudu, maka wudu tersebut hukumnya batal. Maka musannif menjelaskan walladzi yang kudu ayyubtilul wudu'a sittatu asya'. Di sini dijelaskan bahwasanya sesuatu yang membatalkan wudu itu ada 6 perkara. Ini sebenarnya sama ya. Ada yang menyebutkan hukum batal wudu itu 4, ada yang menyebutkan 5, dan ada juga yang menyebutkan 6. Ini sebenarnya kalau disebutkan 4 hukum batal wudu, berarti yang 2 ini digabungkan menjadi 1. Jadi di dalam hukum pembatalan wudu itu disebutkan ada 4 pembatalan wudu. Ada yang menyebutkan hukum batal wudu itu 5. Berarti di antara salah satunya masuk ke dalam ringkasan yang
5 tersebut. Dan di sini dijelaskan ada 6 perkara. Tetap hukumnya mah pada dasarnya itu hukum batal wudu ada 4. Akan tetapi yang 5 yang 6 ini itu dijelaskan lebih perinci gitu. Jadi sama saja. Pertama yang membatalkan wudu adalah ahaduha ma kharaja min ahadis sabilaini. Pertama, sesuatu yang membatalkan wudu adalah sesuatu yang keluar daripada kubul dan dubur. Jalan 2, kubul dan dubur. Artinya leng arep ataupun leng buri. Jadi apabila seseorang mempunyai wudu, keluar sesuatu daripada kubul dan dubur, maka hukum wudunya ini batal. Nah, yang keluar ini apa yang keluar yang membatalkan wudu tersebut? Min mutawadiin hayyin wadihin, dalam arti keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur tersebut yaitu dari orang yang mempunyai wudu hayyin dan orang tersebut hidup. Wadihin bari jelas, arti jelas di sini dia statusnya laki-laki ataupun perempuan, bukan sebutnya apa bencong atau barangkali ya banci umpama, atau barangkali dia mungkin punya alat kelaminnya 2 jadi lanang dudu wadon dudu. Laiki sing jelas apabila wong lanang wong wadon duwe wudu kari-kari metu sawiji-wiji saking leng arepe ataupun leng burine. Kira-kira napa leng arep leng buri? Wis paham kabeh ya? Iya, sebab wong lanang wadon pasti ana leng arep leng buri. Ngan bedane lenge kecilik karo gede doang kan kono ku ya. Kira-kira makanon. Nah, metune saking leng arep leng buri iku apabila lagi wudu iki apa nikono ko batal hukume. Nah, sing metu niki sing napa? Mu'tadan seperti sing adat ataupun yang biasa keluar. Seperti napa takanal koriju kabaulin wa goitin, seperti yang terjadi keluar itu seperti air kencing ataupun buang air besar. Dalam arti wong lanang wong wadon duwe wudu kari-kari nguyuh berarti wudune batal. Wong lanang wong wadon kencing berarti wudune batal. Atawa sing seperti biasa wong lanang wong wadon laki-laki perempuan buang air besar, keluar sesuatu dari tubuhnya, maka ini sama saja hukumnya batal. Ini seperti yang terjadi di tengah-tengah kita ya. Ini sudah maklum. Nah. Ataupun aunadiron seperti yang jarang terjadi. Umpama seorang laki-laki dan perempuan keluar sesuatu dari kubul dan duburnya itu, ini yang jarang terjadi. Seperti apa? Kadamin, seperti darah. Jadi apabila keluar darah, sama saja bagi seseorang yang mempunyai wudu ini hukumnya batal. Selain daripada darah haid. Kemungkinan kalau laki-laki kan tidak mungkin keluar darah haid kan ya. Umpama dengan sebab penyakit gitu kan, seorang laki-laki keluar darah dari kubul ya ataupun dari dubur keluar darah, ini sama hukumnya batal. Atau barangkali wakhoson nadsan, keluarnya ini yang jarang terjadi, tiba-tiba umpama seorang baik laki perempuan keluar dari kubur dan duburnya ini berbentuk kerikil atau bokatan maulid atau semangan keneker atau seperti sing biasa uang mangan biji kecapi kan ini biasa kok ya. Maka bagaimana seumpama dia keluarnya bukan berbentuk kotoran, berbentuk biji-bijian seumpama, bagaimana hukum wudhu dari seseorang tersebut? Sama hukumnya
batal. Ini kan jarang terjadi ya. Akan tetapi tetap najsan di hukuman najis. Jadi wudunya batal dan hukum kerikil atau sesuatu tersebut yang keluar dari kubul ataupun dubur ini di hukuman najis. Berarti walhasil dari penjelasan tadi, apabila seorang laki-laki dan perempuan ya, dari seseorang tersebut hidup, kemudian keluar sesuatu dari kubul dan duburnya, baik yang maklum terjadi seperti buang air kecil kencing ataupun buang air besar, ataupun jarang yang terjadi seperti yang keluar atau darah ataupun kerikil, itu sama di hukuman batal wudhunya. Jadi apabila seorang tersebut punya wudhu, maka wudhunya batal. Kahadihil amsilati au tahiron. Nah, secara contoh yang disebutkan seperti tadi hukumnya najis. Nah, sekarang seperti hukumnya yang suci. Ya, seperti umpama tiba-tiba orang yang mempunyai wudhu tersebut keluar cacingnya. Ini sama hukumnya batal wudhunya. Illal mania, terkecuali yang tidak membatalkan tersebut adalah keluar mani. Jadi wong lanang, wong wadon saumpamane dia wudhu, kemudian tiba-tiba metu mani. Ya, premen hukumnya metu mani ne, iku embo sebab jarkani kama turu, kayaknya turunnya premen umpama wong dia wudhu dodok, ngan duduknya ini tetap tidak goyang. Ya. Maka hukum wudhu tersebut tidak batal sekalipun tertidur. Nah, di dalam tidur dia ketika duduk tetap ini, walaupun tidak membatalkan, tiba-tiba dia itu sampai keluar mani karena sebab mimpi. Bagaimana hukum wudhu tersebut? Maka tetap hukumnya tidak batal. Jadi seseorang yang keluar air mani ini tidak membatalkan wudhu, akan tetapi dia diwajibkan mandi. Jadi mani mah tidak di hukuman batal ya, di hukuman suci, tetapi dia wajib mandi kalau yang keluar tersebut itu berupa mani. Pala yang wudhu, maka di hukuman wudhu tersebut itu tidak batal. Wal muskilu, ataupun hukumnya yang muskil, dalam arti yang sulit untuk bisa dibedakan. Seperti apa? Orang yang mempunyai dua alat kelamin. Seseorang yang mempunyai dua alat kelamin. Jadi kelamin laki-lakinya ada, kelamin perempuannya ada. Ini dinamakan khunsa. Kalau bahasa kitanya mangga purus ya. Bagaimana ini hukum wudhu seseorang yang mempunyai dua alat kelamin? Apabila keluarnya itu berbarengan, dari kelamin laki-laki dia keluar air kencing, dari kelamin perempuan dia keluar, ini hukumnya batal. Nah, kenapa disebutkan di dalam hukum ini pasti terjadi? Ya, artinya di alam dunia ini ada yang seperti itu. Jadi nggak mungkin kalau tidak ada disebutkan, pastinya ada. Seumpama tapi hukumnya muskil, jarang terjadi ya. Apabila seseorang ini mempunyai alat kelamin laki-laki dan perempuan, seumpamanya nih, kalau dari dua alat kelamin tersebut berbarengan keluar kencingnya, ini di hukuman batal. Nah, pertanyaan bagaimana ketika yang keluar itu hanya salah satunya, itu tidak membatalkan. Nah, ini mungkin jarang terjadi tapi dibahas di dalam hukum. Perkiraan yang mungkin kira-kira bisa saja terjadi, gitu kan. Jadi walhasil kesimpulan daripada hukum pembatalan wudhu yang pertama, apabila seseorang mempunyai wudhu, maka keluar sesuatu dari kubul dan duburnya, yaitu yang seperti terjadi, biasa terjadi, seperti air kencing ataupun berak, ini hukumnya membatalkan
wudu. Ataupun jarang yang terjadi seperti yang keluar dari kubul dan tersebut berupa tadi darah ataupun berupa kerikil batu atau barangkali mungkinnya yang disebut kencing batu itu ya, yang keluar hanya batunya saja umpama. Nah, ini bagaimana hukum wudunya? Tetap hukumnya batal. Baik ini seperti yang terjadi, yang keluar ini seperti yang termaklum terjadi. Nah, pertanyaannya tadi yang keluar ini yang biasa terjadi ya seperti air kencing dan berak. Ini kan semuanya di hukuman basah ya. Nah, sekarang bagaimana yang keluar ini tidak berbentuk? Tidak berbentuk, tidak kelihatan seperti keluar angin. Tetap itu hukumnya batal. Jangankan yang berbentuk, tidak berbentuk pun yaitu sama hukumnya batal. Dalam arti membatalkan wudu. Sekali lagi, kesimpulan daripada hukum pembatalan wudu yang pertama, apabila seseorang mempunyai wudu keluar daripada kubul dan duburnya, baik yang terbiasa terjadi seperti kencing ataupun berak, ataupun jarang yang terjadi seperti darah dan lain sebagainya, itu tetap saja di hukuman membatalkan wudu. Pertama. Yang kedua, wasani lan utawi kang kaping done annaumu iku turu ala ghairi hayatil mutamakini ingatase selian tingkah kang tetep. Wa fi ba'din nushil matni lan tetep ing dalam setengah matan ziyadatun opo tambah minal ardi saking bumi bimak adahu ing dalam panggonan dodoke suwom wal ardu laisat biqayyidin lan utawi bumi iku ora ana ya arat biqayyidin iku kelawan qayyid wa kharaja lan kejabah bil mutamakkini kelawan mutamakin ma launa ma qaidan barang lamun turus wong hale ngadeg khaira mutamakin kang ora tetep auna mako iman atawa ma launa ma opo barang lamun turus wong qaidan hale dodok khaira mutamakinin kang ora tetep auna mako iman atau turus wong hale ngadeg au ala qafau atau ngatasi jitok iswong walau mutamakinan lan senajan iku tetep. Pembatalan wudu yang kedua adalah tidur turu jere bahasa kita nih mah ngan turune iki sehingga batalakan ning wudu iku turune ora tetep ning panggonan duduknya. Jadi ketika dia duduk, duduknya tidak tetap. Ini membatalkan wudu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana ketika seseorang punya wudu, kemudian dia tertidur akan tetapi di dalam tidurnya itu dia duduk tetap. Walaupun dalam posisi keadaan tertidur tetapi dia duduknya tetap tidak robah. Ini dalam arti pantatnya ini tidak robah ya. Maka hukum wudu itu tidak batal. Lamun turune iki dodoknya tetap. Tapi lamun seandainya turune iki panggonan dodoknya, tempat duduknya ini rubah ya, baik ngangkat pantatnya seperti gini tidurnya ataupun robah, ini tetap saja hukumnya membatalkan wudu. Adapun yang tidak membatalkan wudu itu ketika dia tertidur, di dalam tidurnya itu dia dalam keadaan posisi duduk dan duduknya ini tidak robah tetap, maka ini tidak membatalkan wudu. Jadi yang membatalkan wudu juga dia tertidur ya, tidak duduk dalam keadaan yang tetap, seperti dia tertidur secara terlentang atau biasa tertidur ya secara miring, maka ini mah hukum wudunya tetap batal. Adapun wal ardu laisat biqayyidin, tadi telah disebutkan apabila seseorang punya wudu, dia duduk, posisinya duduk tetap tetapi dia sambil tidur ataupun tertidur, maka itu hukumnya tidak membatalkan wudu. Nah, ketika dia duduk, duduknya ini di bumi, kalau bahasa kitanya mah di lantai ataupun di tanah. Nah, adapun pendapat mengenai masalah tempat duduk mah tidak ditetapkan itu hanya berupa bumi ataupun tanah.
sekalipun dia duduk dalam keadaan punya wudu, akan tetapi duduknya tidak robah, baik duduknya di kursi ya ataupun di mobil, kalau duduknya itu tidak robah tempat duduknya, itu sama tidak membatalkan gitu. Jadi bukan hanya duduk di lantai saja ya duduknya ataupun di bumi, di selain itu pun ketika dia dalam keadaan wudu, dia tertidur posisinya sambil duduk dan duduknya ini tidak berubah, maka ini tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu juga tertidur secara biasa ya, itu membatalkan wudu. Jadi walhasil ketika seseorang berwudu kemudian dia tertidur, maka hukum wudunya ini batal. Telah disebutkan tadi. Nah, apabila seseorang, ini ada qayyid muqayyidin, ataupun ketika seseorang punya wudu kemudian dia duduk tetap di dalam duduknya, tidak membatalkan wudu. Nah pertanyaannya, bagaimana ketika dia duduknya robah, hukumnya batal. Tadi telah disebutkan dia dalam keadaan duduk. Bagaimana ketika dia tertidur tetapi dia tidurnya sambil berdiri? Tadi kan duduk, tapi umpama dia saking ngantuk, punya wudu, nggak kuat nih ngantuk, keluyugan semalam tidak tidur ya, saking ngantuknya dia punya wudu sampai berdiri aja sampai tidur. Bagaimana hukum wudunya? Tetap batal. Ataupun dia punya wudu tertidur. Nah tertidurnya ini biasa terlentang ya, kemudian kepalanya pakai bantal seperti biasa tuh kan. Nah bagaimana hukum wudu tersebut? Itu menjelas wudunya batal. Paham ya? Nanti disebutkan di depannya. Artinya sekalipun ada satu kemarin penjelasan pengajian di Perigel, kalau dia ngeledek ada yang tidak membatalkannya. Tapi di sini disebutkan sekalipun dia umpamanya dalam posisi duduk ya, dalam posisi duduk umpamakan, akan tetapi pundaknya ini tertidur ya sama membatalkan. Sekalipun ini tempat duduk kan, ini pantatnya sama sekali tidak robah, dia kemudian nyelendeh ini ke lantai gitu kan, bahunya nyendeh ke lantai. Walaupun dia tempat duduknya tidak robah, sama itu membatalkan wudu. Karena di hukuman itu tetap seolah-olah tidurnya terlelap. Nah, ada pertanyaan selanjutnya, kenapa itu tidur di hukuman membatalkan wudu? Karena tidur merupakan salah satu di hukuman zawalul akli, yaitu hilangnya akal. Jadi tidur itu disebabkan membatalkan wudu karena orang tertidur itu sebagian akalnya hilang. Coba lamun umpama wong turu kan ya, dikatakan sebagian akal endi. Lamun kita wong waras-warasan, ibarat turu ning spring bed ning kasur, rigel pan kerasa lara. Ari wong turu mau turu nih ibarat nyenyak, rigel sing dur kasar ora kerasa lara. Paling keras larane wis tahi pan konon kuwi ya. Jadi bisa dikatakan kenapa adanya tidur itu di hukuman membatalkan wudu, karena termasuk tidur ini termasuk sebagian daripada hilangnya akal. Kadang-kadang wis wong turu mau ora inget apa-apa. Ana maling manjing nggo motor weru. Wis jarakane ke turune wis lali ya. Makanya disebutaken iku wong turu iku sebagian daripada hilang akal, maka itu sama hukumnya membatalkan wudu gitu. Wasali sulan utawi kang kaping telune zawalul akli iku ilang akal. Ail ghalabatu alaihi tegese ngelendih bisukrin alai ngatasi uang bisukrin kelawan sebab mabok, au marodin atau gering, au jununin atau edan, au akmain atau ayan, au ghairi dalik atau seliani mangkono kang den sebut. Mau hukum batal wudu yang kedua adalah tertidur dengan tidurnya tidak tetap di dalam duduknya.
Kemudian yang ketiga, hukum pembatalan wudu adalah zawul akli. Nah ini tidak dimasukkan, makanya disebutkan tadi ya, ketika hukum batal wudu disebutkan 5, berarti salah satu tertidur itu tidak dimasukkan ke dalam hukum hilang akal. Makanya ada 5. Kalau disebutkan secara singkat itu ada 4. Berarti hukum tidur itu dimasukkan ke dalam hukum zawalul akli, hilangnya akal. Makanya tadi sebutkan dulu secara perinci. Yang ketiga, hukum pembatalan wudu adalah zawalul akli, hilang akal. Ail golabatu alaihi, yakni hilang akalnya sangat. Jadi sangat tidak sadar seperti itu. Dengan sebab apa hilang akalnya? Bisukrin, dengan sebab mabuk, au marodin atau sakit, au juninin atau hilang akalnya sebab edan, au agmain atau sebab ayan. Jadi ketika seseorang mempunyai wudu kemudian dia hilang akal, hilang akalnya ini disukrin dengan sebab mabuk. Nah mabuknya ini umpama mabuk dengan obat ya, umpama seorang ini sakit kepala minum obat tidak tanggung-tanggung paramek 4 umpama. Weh pengen supaya liren laran das kesekalian itu papa tak minum umpama kan ya. Barang diinum umpama overdosis pan ya, tidak sadar hilang akal sedangkan dia dalam keadaan punya wudu, maka bagaimana hukum wudu tersebut? Maka hukumnya batal. Au marodin atau hilang akalnya dengan sebab sakit, karena dia sakitnya terlalu parah sampai dia tidak sadar, sedangkan dia dalam keadaan punya wudu, maka bagaimana wudu tersebut? Itu sama saja di hukuman batal. Au jununin atau dengan sebab tiba-tiba gila. Umpama mau mewaras biasa, ambil banyu wudu biasa. Bang anu tiba-tiba di kuno edan. Melayu-melayu wuda sumpama ning jalan umpama ya. Edan wis kono. Sedang umpama dia mau tas wudu keadaan posisi ini. Premen wudunya tersebut ikut di hukuman batal karena hilang akal. Au agmain atawa hilang akalnya sebab ayan. Nah, ayan ini kenapa penyakit epilepsi ataupun ayan ini dikatakan hilang akal ataupun membatalkan wudu? Karena nauzubillah min dzalik. Ketika orang sudah kumat penyakit epilepsi, dia di mana saja tidak sadar terjatuh. Makanya di hukuman hilang akal. Dan ketika nauzubillah seseorang yang terkena penyakit epilepsi, dia tadinya dalam keadaan wudu, tiba-tiba dia tidak sadar terjatuh ataupun kumat epilepsinya, maka tetap itu di hukuman batal wudu. Jadi ringkas walhasil, hukum pembatalan yang ketiga yaitu yang membatalkan wudu itu adalah dengan sebab hilangnya akal. Baik hilang akalnya itu dengan sebab mabuk, ataupun hilang akalnya tidak sadar dengan sebab sakit, ataupun dengan sebab gila, ataupun dengan sebab ayan. Ini sama di hukuman hilang akal dan membatalkan di dalam wudu. Wa rabi'u wallahu a'lam bissawab.